Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita berada di bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban, tanggal 3. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar bulan ini dijadikan bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, penuh dengan keselamatan dan Islam. Banyak orang-orang yang lalai dengan bulan ini. Bahkan di masa Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau ditanya oleh Usama bin Zaid tentang puasa beliau di bulan Sya'ban. Beliau banyak sekali puasa di bulan Sya'ban. Bahkan hampir full beliau puasa di bulan Sya'ban. Kenapa beliau melakukan itu? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Ternyata bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan sama manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang letaknya terjepit antara bulan Rajab, bulan haram. Kalau bicara bulan haram ini, sudah ditetapkan keharamannya sejak penciptaan langit dan bumi. Yang orang-orang jahiliyah pun mengagungkan bulan Rajab wa Ramadan, dan antara bulan Ramadan yang merupakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang hadir di bulan Ramadan hendaklah berpuasa, bulan pelaksanaan rukun Islam. Sehingga bulan Sya'ban ini ditinggal sama orang. Orang berpikir Ramadan. Nah, kita berdoa Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Tapi di Sya'ban ini ngapain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Amalan itu diangkat kepada Allah. Selama setahun ini diangkatnya di bulan Sya'ban, diangkat menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Maka ahibati fillah, jangan lupa untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Muqaddimah sebelum masuk ke bulan Ramadan. Persiapan puasa, engkau berlatih puasa, agar ketika hari pertama bulan Ramadan engkau nggak lagi lemes gitu. Kita lihat biasanya para atlet lari umpamanya, sebelum dia memasuki perlombaan, dia itu dikarantina, dipersiapkan latihan lagi. Pas hari perlombaan, dia bisa lari dengan kencang. Kalau kita nggak puasa di bulan Sya'ban ini, hari pertama biasanya lemes, bawaannya ngantuk, tidur, ngomongnya lagi puasa. Emangnya puasa hanya di bulan Ramadan? Ada di bulan Sya'ban.
Ajak keluarga, ajak anak-anak pun untuk latihan. Biasanya anak-anak yang puasanya tengah hari ya sekarang udah puasa tengah hari di bulan Sya'ban nih. Jadi nanti Ramadan puasanya udah sehari. Barakallahu fiik. Sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan realitanya tiap hari ada yang mati. Keluarga, sanak famili, kawan-kawan yang akhirnya mereka tidak pernah menghadiri Ramadan. Tapi kalau engkau sudah niat dan persiapan, dicatat. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman. Di pembahasan sebelumnya telah diceritakan bagaimana dampak dosa besar kepada keimanan seseorang. Kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya iman itu adalah keyakinan dengan hati, pengakuan dengan hati, kemudian ikrar dengan lisan, dan berbuat dengan raga. Itu iman. Dan iman itu dapat bertambah dan berkurang. Ternyata ada kelompok-kelompok, sekte-sekte dalam Islam yang menyimpang dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Seperti Murji'ah yang berpendapat bahwa iman itu nggak bisa bertambah dan berkurang. Ya tetap iman itu. Iman itu tetap. Maksiat juga tidak dapat mengotorinya. Dia berpendapat bahwasanya kekafiran tidak dapat disucikan dengan ketaatan, sebagaimana kemaksiatan nggak bisa mengotori keimanan. Ya udah, imannya kita dengan imannya sahabat sama. Itu pendapat Murji'ah. Sedangkan pendapat Mu'tazilah dan Khawarij, iman itu satu. Dia bisa menyebabkan orang yang berbuat dosa besar keluar dari Islam. Bahkan mereka berpendapat ya nggak bisa dipisah-pisahkan keimanan itu. Ketika seorang melakukan perzinaan, ya sudah kafir menurut Khawarij, keluar dari iman dia. Dia keluar dari keimanan. Mereka berpendapat bahwa iman itu seperti pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan raga. Itu iman. Dan dia satu. Kalau ada yang lepas, ya udah, dia keluar dari Islam. Makanya mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu statusnya tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzila baina manzilatin. Tapi di akhirat ya kekal di neraka nanti. Dan pendapat yang benar sebagaimana sudah kita bahas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat iman itu dapat bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan hari ini kita akan membahas dampak maksiat terhadap kemaksiatan. Dampak kemaksiatan terhadap keimanan seseorang dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak berbuat dosa? Hampir setiap hari. Boleh jadi tiap hari kita berbuat kemaksiatan. Dan dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan dosa kecil. Sebagian yang sudah belajar ngerti
oh ini dosa besar, ini dosa kecil. Sehingga dia berusaha meninggalkan dosa besar, tapi namanya dosa kecil kadangkala ya terjebak di dalam dosa tersebut. Tapi yang nggak belajar, dosa besar dianggap dosa kecil. Makanya sampai ada yang mengarang kitab dengan judul dosa-dosa besar yang diremehkan. Seperti riba umpamanya. Dianggap satu hal yang lumrah. Lumrah. Sampai mengatakan nggak bisa hidup orang yang nggak riba. Gimana? Perzinaan dianggap biasa. Biasalah anak muda mau gimana lagi. Na'udzubillah. Kita akan bahas. Naam, tafadhali baca. Pasal 6, dampak maksiat terhadap keimanan. Maksiat adalah kebalikan dari taat, baik itu berupa meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Barakallahu fikum. Ini yang disebut maksiat ya. Ketika kita bicara maksiat, maksiat ini kan bahasa Arab ya. Al-ma'siyah. Apa sih maksiat itu? Maksiat ini disebutkan, ya maksiat itu lawannya ketaatan. Baik itu berupa meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Jadi perintah ini ada dua. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Kalau dia meninggalkan perintah yang hukumnya sunnah, maka dia tidak dikatakan bermaksiat. Maka ini perlu dikasih penjelasan. Karena ada perintah yang bukan kewajiban. Nabi SAW memerintahkan kita umpamanya untuk memperbanyak sholat sunnah, memerintahkan kita untuk bersedekah. Ada yang wajib, yaitu zakat. Seorang ketika tidak bersedekah, tapi dia melaksanakan kewajiban dia mengeluarkan zakat, maka dia tidak dikatakan bermaksiat. Ini pendapat yang rajih, karena dia kewajibannya dilaksanakan. Tapi yang sunnah dia tinggalkan, dia merugi. Tapi tidak sampai dikatakan dia bermaksiat. Melanggar larangan, larangan ini juga ada dua macam. Ada larangan yang sampai tingkat haram, ada larangan yang hanya makruh. Contoh sekarang, hadis Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bai'is sinnaur. Rasulullah SAW melarang jual beli kucing. Tapi larangan ini sampai tingkatan haram atau makruh. Asalnya larangan itu ya haram gitu loh. Tapi ketika ada qarina, ada indikasi lain yang menyebabkan dia jadinya makruh. Nggak sampai ke tingkatan haram. Ketika yang berpendapat haram, maka jual beli kucing haram. Berarti engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika yang berpendapat itu makruh, maka tidak dikatakan bermaksiat. Karena larangan itu, kalau ditinggalkan, dia dapat pahala. Kalau dilakukan, dia merugi. Tapi dia nggak berdosa, nggak dicatat dosa. Cuma dia rugi. Jadi sekali lagi ingat, maksiat itu lawan dari ketaatan. Tapi ketaatan itu tadi, ada ketaatan yang wajib, ada ketaatan yang sunnah. Orang yang puasa Senin Kemis, ya tidak dikatakan bermaksiat. Tapi orang yang puasa Senin Kemis dikatakan orang yang taat dia. Dan kita juga sudah bahas bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada yang wajib-wajib. Kemudian ada hamba yang terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang anjuran-anjuran. Sampai Allah cinta kepada dia. Kita perlu belajar mana yang wajib, mana yang sunnah. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Ada pertanyaan. Ana punya keluarga Ustadz yang Masya Allah, dia rajin berdakwah. Menyampaikan agama Allah. Dia berangkat dari satu kota ke kota lainnya. Tapi istrinya nggak dikasih nafkah.
Seorang yang nggak belajar, dia akan berpikir, loh anak taat sama Allah, anak menyampaikan agama Allah. Loh tapi engkau punya kewajiban yang kau tinggalkan. Sedangkan dakwah ini, kalau sudah ada orang lain yang menyampaikan, engkau jadi nggak wajib. Karena termasuk fardu kifayah umpamanya. Seperti mengurus jenazah, nggak semua orang memandikan jenazah. Nggak semua orang memakamkan jenazah. Apakah orang yang tidak ikut memakamkan jenazah dosa? Oh enggak, karena sudah ada yang melaksanakan. Tapi memberikan nafkah kepada istrimu, kepada anak-anakmu wajib. Bukan kewajiban tetanggamu, bukan kewajiban mertua, bukan kewajiban siapa-siapa, itu kewajibanmu sendiri. Itu fardu ain. Nah, di sini juga perlu orang belajar mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Sehingga orang jangan sampai dia melakukan ketaatan tapi dia meninggalkan kewajiban. Melakukan yang anjuran, yang wajib ditinggalkan. Maka dia bermaksiat. Dia bermaksiat walaupun aku sedang melakukan ketaatan, tapi engkau bermaksiat. Di masa Imam Malik, ada seorang yang datang menjumpai Imam Malik. Dia mengatakan, ya Imam, aku mau ihram. Dia mau umrah atau mau haji, wallahu a'lam. Dari kota Madinah menuju ke Mekah. Dia mau berihram dari kuburan Nabi Muhammad SAW. Kan ihramnya penduduk Madinah itu, miqatnya itu Dzul Hulaifah. Dia mau ihram dari kuburan Nabi SAW, dari rumah Nabi SAW. Kata Imam Ahmad, jangan. Aku takut engkau terkena fitnah. Ini orang mau berangkat umroh, mau berihram. Kata Imam Malik, aku takut engkau terkena fitnah. Kata, ayo fitnah, cuma beberapa kilo jaraknya, nggak jauh gitu loh antara kuburan Nabi SAW dengan miqat itu cuma 11 kilo kira-kira. Iya, aku takut engkau berpendapat melakukan suatu hal yang afdol, yang lebih utama. Nabi nggak pernah melakukan, tapi engkau lakukan itu. Sahabat nggak pernah melakukan, engkau lakukan itu. Di sini engkau terkena fitnah. Maka ingat, yang namanya maksiat itu meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Meninggalkan. Kalau dia meninggalkan yang sunnah, tidak dikatakan bermaksiat. Kalau dia melakukan yang makruh, ya, tidak dikatakan dia bermaksiat ketika makruhnya itu bukan makruh haram. Ya, sekedar anjuran untuk ditinggalkan gitu. Jadi ada anjuran untuk dikerjakan, ada anjuran untuk ditinggalkan. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Iman, sebagaimana dijelaskan, memiliki 70 sekian cabang. Yang tertinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang terendah ialah menyingkirkan bahaya dari tengah jalan. Besar dan kadar cabang-cabang iman, baik yang berupa menjalankan perintah maupun menjauhi larangan tidaklah sama. Demikian pula maksiat, keluar dari ketaatan, ia juga berbeda-beda. Barakallahu fikum. Iya, iman itu 70 lebih cabangnya. Dia seperti pohon, ada cabangnya. Yang paling tinggi puncaknya itu adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ucapan tengah jalan nggak harus tengah jalan. Kadang-kala di pinggir jalan. Tapi hal itu membahayakan. Maka singkirkan hal itu. Itu termasuk iman. Dan disebutkan besar dan kadang cabang-cabang iman itu tidak sama. Tadi disinggung yang wajib dengan yang sunnah beda. Allah lebih cinta dengan yang wajib. Kemudian yang wajib pun, sholat yang 5 waktu itu nggak sama ya, sholat subuh sama sholat zuhur itu nggak sama. Karena semakin tingkat
kesulitan dan kepayahannya itu tinggi, semakin besar pahalanya. Salat asar beda sama salat zuhur. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian jagalah salat yang 5 waktu itu. Salat-salat itu dijaga. Dan salat pertengahan. Nah, di antara makna salat wusta ini adalah salat asar. Berbeda dengan salat maghrib. Itu kalau kita bicara ketaatan, ketaatan pun bertingkat-tingkat. Yang wajib pun bertingkat-tingkat. Ketika berbagi, orang bersodakoh, beda loh. Dia bersodakoh kepada kerabatnya dan bersodakoh kepada orang jauh. Berbeda. Sama-sama sodakoh. Nilainya sama, dia 100.000. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, kalau engkau berikan kepada kerabatmu, itu nilainya sodakatun wasilah. Engkau sodakoh dan engkau menyambung rahim. Tapi kamu berikan kepada fakir miskin, ya sudah sodakoh aja gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian begitu pula kemaksiatan. Nggak sama. Berzina perbuatan dosa. Tapi berzina sama mahram lebih dosa. Berzina dengan istri tetangga lebih dosa daripada zina dengan orang lain. Mencuri berdosa. Mencuri dari rumah tetangga lebih lagi dosanya. Berbohong dosa. Maksiat berbohong itu. Tapi seorang raja yang berbohong, seorang pemimpin yang berdusta, beda dengan rakyat yang berdusta. Padahal sama-sama dusta. Jadi bertingkat-tingkat. Ada yang tergantung tempatnya, ada yang tergantung waktunya, ada yang tergantung kondisi dia. Berbuat dosa di tanah haram nggak sama dengan berbuat dosa di luar tanah haram. Kita disuruh meninggalkan perbuatan dosa. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Tapi kita sedang belajar nih. Supaya kita semakin takut. Jadi tobatnya beda yang kau berbuat dosa di bulan Sya'ban dengan kau berbuat dosa di bulan Ramadan. Makanya seorang yang menghubungi istrinya, bayangin ya. Dia menghubungi istrinya di puasa sunnah nggak apa-apa. Batal puasa dia. Tapi dia menghubungi istrinya di puasa wajib di bulan Ramadan. Subhanallah. Yang merupakan ketaatan yang Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kalian menghubungi istri kalian dapat pahala sedekah. Tapi kalau kau lakukan di siang hari di bulan Ramadan, engkau harus puasa 2 bulan berturut-turut mengganti 1 hari puasa yang kau rusak dengan bersyiar. Bayang. Bertingkat-tingkat perbuatan dosa itu. Nah, lanjutkan. Apabila kemaksiatan berupa pengingkaran dan penustaan, maka ia dapat membatalkan keimanan, sebagaimana penjelasan Allah tentang Fir'aun di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzdzaba wa 'asha. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Surat An-Nazi'at ayat 21. Barakallahu fiik. Baik, di sini ada yang namanya ingkar, juhud. Apabila kemaksiatannya berupa mengingkari dan mendustakan, maka ia dapat membatalkan keimanan. Artinya contohnya, dia nggak sholat dengan orang yang mengingkari sholat. Enggak, sholat nggak wajib kata dia. Ini ketika mengingkari dapat keluar dari Islam. Khususnya perkara-perkara yang maklum. Secara darurat orang semua tahu. Khamr haram, dia enggak haram. Dia enggak minum khamr, tapi dia mengatakan enggak haram. Zina umpamanya, dia melegalkan perzinahan, dia enggak berzina, tapi dia mengingkari pengharaman zina. Ini dapat keluar dari Islam. Ketika dia mengingkari, jadi bentuk kemaksiatan itu mengingkari yang wajib atau mengingkari yang haram. Maka hati-hati.
Ada orang-orang yang Islamfobia, kemudian dia nggak setuju dengan aturan Islam. Oh, dia mengatakan nggak, sholat nggak wajib, bagi yang mau aja. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Terkadang tingkatan kemaksiatan bisa lebih rendah dari itu. Kemaksiatan tersebut tidak menyebabkan pelakunya keluar dari iman, tetapi ia menodai kesempurnaannya, kurang atau rusak. Barakallahu fiikum. Nah, tadi ada kemaksiatan yang mengeluarkan orang tersebut dari Islam, dari keimanan, karena ada unsur pendustaan ya. Ini salah satu contoh. Ada yang tidak, nggak sampai dia keluar dari Islam, tapi imannya ternodai. Makanya kalau kita melihat hari akhir, ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia dari kuburnya, kemudian mereka tenggelam dalam keringat mereka di saat matahari didekatkan kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan kadar amalannya. Maka ada keringatnya yang sampai ke mulutnya, ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke betisnya, ke lututnya. Semua sesuai dengan amalannya. Itu sebagai hukuman. Tidak sampai keluar dari Islam, tapi tetap berdampak. Nanti di akhiran akan membahas sedikit tentang dampak keimanan atau dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi muslim. Merusak keimanan dia. Mengurangi tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi mengurangi kesempurnaannya tapi tidak sampai menghilangkan keimanan dia. Ini bicara dampak dari kemaksiatan yang kita lakukan. Baik itu dosa besar atau dosa kecil. Seorang yang melakukan riba nggak kafir. Enggak. Tapi berdampak kepada keimanannya. Seorang yang na'udzubillah, dia melakukan riswah, suap menyuap umpamanya, dosa besar, tapi gak sampai keluar dari Islam. Baik, lanjutkan. Barang siapa yang melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, meminum khamr atau selainnya tanpa meyakini kehalalannya, maka khosyah atau rasa takut, kekhusyuan dan cahaya yang ada dalam hatinya akan hilang, meskipun di dalamnya masih ada akar pembenaran. Apabila ia kembali kepada Allah dan beramal soleh, maka cahaya dan khosyahnya akan kembali lagi kepadanya. Namun apabila ia terus bermaksiat, maka kotoran di dalam hatinya juga akan semakin bertambah sampai menutupi hatinya. Na'udzubillah. Akhirnya ia tidak lagi mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Allahu Akbar jamaah. Ini dampak kemaksiatan, khususnya dosa-dosa besar. Dan ingat, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr, ya. Ungkapan salah satu sahabat yang mengatakan nggak ada dosa besar kalau orang itu beristighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan dikerjakan. Gunung itu hanya kumpulan dari kerikil. Jadi besar seperti itu. Ketika orang berbuat dosa lagi, dia punya keinginan bertobat, tapi dia nggak bertobat. Dia mengatakan, nantilah kalau aku umur, ya kalau sudah 40 tahun, ya kalau aku sudah menikah. Ada pemuda-pemuda yang kerjanya maksiat, sholat enggak, puasa enggak, zina iya, dan na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Ana dengar dari istri ana, yang istri ana dengar dari kawannya yang mantan pelacur, yang udah tobat. Dia cerita bahwasanya pelacur itu paling laris di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Bayangin. Karena istri nggak mau melayani suaminya. Karena tempat-tempat maksiat mungkin ditutup. Dia bersih. Berhubungan sama istrinya saja dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, salah satu hukuman. Gimana kalau dia berzina?
Tadi akan ada kotoran di hatinya menutupi, dan bisa jadi hatinya tertutup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Pada akhirnya ya dia udah nggak dikasih tahu, udah nggak ada yang masuk gitu. Bahkan ada yang hatinya dengan kemaksiatan dia. Tunggu bentar. Bismillah. Hatinya seperti gelas nih, ngebalik. Nggak lagi dia tahu kebaikan. Kasih nasihat, dipanggilkan ustadz, diajak umroh, diajak haji. Bayangkan seperti gelas yang terbalik. Mau disiramin satu mobil tangki 50.000 liter, nggak ada yang masuk. Kalau masih kotor, dia belum kebalik ya, masih kotor masih ada lah. Tapi ada juga yang kotornya udah numpuk gitu loh. Mau dikasih, aduh masuk dikit ya. Boleh jadi udah full dengan dosa, belum kebalik, full dengan dosa, tapi udah nggak bisa dikasih tahu. Sampai dikatakan la ya'rifu ma'rufan, dia nggak tahu yang baik dan mana yang buruk lagi. Buat dia, ya semuanya sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan meremehkan dosa. Semua punya keinginan untuk bertobat biasanya. Tapi ada kondisi nanti engkau udah gak bisa tobat. Mau, tapi udah terikat, terbelenggu dengan dosa-dosanya. Sampai ketika ada seorang yang bertanya kepada Abdullah, kepada Hasan al-Basri, yang dia mengatakan, aku itu sudah siapin air untuk berwudu ya. Aku niat sholat malam, tapi aku nggak bangun lagi. Apa? Katakan kepada dia, habasatka dhunubuka au qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu sama maksiat, sama dosa-dosamu gitu. Itu yang menyebabkan engkau nggak bisa sholat malam. Jadi melakukan ketaatan pun jadi lemah. Seperti orang yang jantungnya, ada orang yang jantungnya sehat, dia ngangkat beban berat pun kuat ya. Dia lari kuat ya. Dia berjalan ke atas gunung kuat. Tapi ada orang yang jantungnya sakit, jalan dikit udah ngos-ngosan. Nah, seperti itu pula kemaksiatan tadi berdampak kepada keimanan. Kepada jantung dia. Fisiknya kuat, tapi jantungnya sakit. Dia bisa lari di lapangan, tapi datang ke masjid yang hanya 50 meter dari rumahnya. Gak pernah datang dia. Kok bisa seperti ini yang kita bicarakan, dampak dari kemaksiatan. Ada orang-orang yang Masya Allah, waktu kosong, dia gak bisa baca Quran. Anak punya sohib, Masya Allah. Kerjaannya ruwet. Ngurusin anak ini itu, tapi tetap dia one day one juz. Ana banyak waktu kosong, baca Quran selembar aja sampai keringetan. Kenapa? Maksiat. Baik, lanjutkan. Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin berbuat dosa, dosa itu akan jadi noktah hitam dalam hatinya. Apabila ia bertobat, berhenti darinya dan memohon ampunan, maka hatinya akan kembali mengkilap. Namun, bila dosanya bertambah, maka noktah hitam itu juga akan semakin bertambah dan menutupi hatinya. Itulah maksud rain atau penutup yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Barakallahu fiik. Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan proses hati yang tertutup itu. Gara-gara dosa. Satu, berbuat maksiat. Satu, mungkin dosa kecil. Satu, tambah lagi dua, tambah lagi tiga, 4, 5, 6. Bayangin ya.
Kalau sehari 100 dosa, berapa nokta yang ada di hati? Dan ingat, dosa tadi berbeda-beda lagi bobotnya. Noktahnya di dalam hati berbeda. Ada dosa besar, noktanya nggak sama dengan dosa kecil. Tapi ketika orang ini bertobat, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian dia istighfar mohon ampun kepada Allah, sukila qalbu, hatinya yang awalnya ada nokta itu bersihkan sama Allah. Dan ketaatan itu juga membersihkan. Sholat yang 5 waktu itu termasuk mencuci hati. Gimana udah berbuat dosa nggak sholat lagi? Apa yang membersihkan dosamu? Tobat enggak, sholat enggak. Maka ketika dia bertobat, bersih hatinya. Lalu gimana besok berbuat dosa lagi? Ya ada nokta lagi. Bertobat lagi, bersih lagi hatinya. Dan terus seperti itu seorang mukmin. Makanya kita seharian itu nggak pernah berhenti istighfar. Antum istighfar ketika sholat subuh, antum istighfar ketika sholat isya, antum istighfar di tengah malam, sebelum subuh, antum terus mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita hidup di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat yang turun dari Allah, dan dosa yang bersumber dari kita. Tuh nikmat turun, tuh dosa diangkat. Terus gimana caranya? Ya istighfar. Mungkin kita makhluk pelaku dosa. Maka menunda tobat menyebabkan tadi rusak jantung. Orang ketika gaya hidupnya nggak baik ya, nggak pernah olahraga, akhirnya jantungnya rusak. Ini kalau bisa bicara organnya. Ketika mau diperbaikin kadang-kala aduh sulit, harus di bypass, harus pakai ring. Ada yang seperti itu. Ada orang yang dosanya nggak bisa, cuma sekedar istighfar, antum kayaknya perlu hijrah, antum perlu tinggalkan tempat itu. Soalnya kalau antum tetap di sana, kembali lagi berbuat dosa. Ada kondisi yang harus meninggalkan tempat tersebut. Maka hendaknya setiap muslim ya introspeksi diri, dia sampai tingkatan yang mana? Rain tadi, penutup noktah itu berapa banyak di hatinya. Dari mana tahu? Lihat bagaimana semangatmu berbuat ketaatan. Jadi ada orang yang condong kepada kemaksiatan. Ada orang yang condong kepada ketaatan tapi ditarik kepada kemaksiatan. Karena setan nggak pernah berhenti. Tapi ada orang yang sudah condong kepada kemaksiatan. Setan udah nggak capek-capek lagi godain dia. Tinggal di permisalannya, tinggal ditepuk, ayo berbuat dosa. Langsung berbuat dosa. Karena dia udah condong ke sana. Tapi ada orang yang condong kepada ketaatan. Setan tuh harus narik. Dia tetap berusaha untuk ditarik sama setan, didorong sama setan, dia lawan setan. Tapi kalau sudah terbiasa dengan maksiat tadi, setan cuma tinggal tepuk, yuk dosa, bangun dia berbuat dosa. Na'udzubillah. Dan dilanjutkan. Ada sebuah permisalan yang bisa memberikan gambaran pengaruh maksiat terhadap keimanan. Iman bagaikan sebuah pohon besar. Akar-akarnya adalah pembenaran atau tasdik, dan dengan akar itu ia hidup. Cabang-cabangnya adalah amal soleh, dan dengannya pula ia bisa tetap eksis dan hidup. Apabila cabang-cabangnya bertambah, ia akan semakin bertambah besar dan sempurna. Namun, jika cabang-cabang berkurang, maka rusaklah pohon itu. Bila semakin berkurang hingga tidak ada lagi satu cabang dan dahan pun, maka hilanglah nama pohon itu. Jika akar-akarnya sudah tidak mampu lagi menumbuhkan batang dan dahan berdaun, maka akar itu akan mengering dan hancur di dalam tanah. Demikian pula dengan kemaksiatan dalam kaitannya dengan pohon iman. Besar kecilnya atau sedikit banyaknya akan mengurangi kesempurnaan dan keindahannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ini permisalan keimanan. Permisalan seperti itu. Al-Quran disebutkan, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Permisalan kalimat yang baik itu, keimanan, kalimat la ilaha illallah, itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah, yang cabangnya ke langit.
tu'ti ukulah kullah ini bi'idzni rabbiha, yang terus buahnya semakin banyak cabangnya, semakin banyak buahnya. Maka kita lihat ya, pohon yang minimalis ya, pohon yang kecil yang di pot umpamanya, ya pohon mangga, buah dia, tapi berapa buahnya? Lihat pohon mangga yang besar dahannya, cabangnya banyak. Sampai ada seorang yang cerita satu pohon durian itu buahnya 4.000. Ya, semoga anda nggak salah. Ada seorang ustadz cerita. Besar, cabangnya kemana-mana aja. Nah, gitulah keimanan kira-kira. Ketika keimanan itu semakin kuat ya, akarnya tadi al-iqrar ya. Al-iqrar, jadi tasdik ini mungkin diganti dengan iqrar sebenarnya, yaitu keyakinan yang penuh dengan ketenangan ya, penuh dengan keridhaan. Maka pohon itu jadi kuat. Tapi kalau engkau berbuat maksiat, nah ini dampaknya. Pernah melihat pohon yang mati. Pohon itu kita ngelihat belum mati ya. Kita masih ada ijo-ijo, masih muncul ijo-ijo. Nanti kita datang lagi, habis sudah, kering sudah. Begitu pula keimanan. Dia bisa kering, orang bisa jadi murtad pada akhirnya. Maka perhatikan pohonmu. Seperti apa pohonmu? Apakah sudah memberikan buah? Apakah cabangnya bertambah? Atau sebagian cabang itu sudah kering? Kita lihat ya, ada cabang-cabang yang satu saat jadi kering dia. Orang kadang-kadang mau pegangan, tahu-tahu jatuh. Karena dahannya udah kering. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kemaksiatan ini membawa dampak negatif kepada kehidupan seseorang. Tadi, cabang-cabang itu jadi mati. Jadi layu pohon tersebut. Dan boleh jadi mematikan pohon itu. Di antara dampak dari kemaksiatan kepada kehidupan seseorang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang pertama diharamkan dari ilmu. Dihalangi dari ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya yang Allah letakkan di hati, dan kemaksiatan itu mematikan cahaya tersebut. Maka dikatakan ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala belajar sama gurunya Imam Malik, dan Imam Malik takjub dengan bacaan Imam Syafi'i, dengan kepiawaian dan kecerdasan Imam Syafi'i. Lalu beliau mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat Allah sudah melemparkan cahaya di dalam hatimu. Fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Jangan engkau padamkan dengan kegelapan kemaksiatan. Maka kalau ada orang-orang yang susah belajar, baca buku bermanfaat susah, dengarkan kajian bermanfaat susah, datang kajian, duduk di majelis ilmu, tapi pikirannya kemana-mana. Kadang-kala dia duduk di majelis ilmu, tapi dia tidur, main HP. Ini kita lihat siapa. Apa penyebabnya? Kok orang lain bisa menulis, orang lain bisa mencatat, orang lain dapat manfaat, pulang bertambah keimanannya. Engkau pulang gak dapat apa-apa. Hanya meramaikan suasana. Apa penyebabnya? Maksiat. Maka berbanyak istighfar. Yang kedua, hirmanur rizq. Dihalangi dari rizki. Bicara rizki ini bukan bicara jumlah, tapi bicara manfaat. Ada orang yang jumlah rizkinya banyak, tapi nggak manfaat. Bahkan jumlahnya banyak tambah maksiat aja.
Orang lain rizkinya nggak banyak bisa berangkat umroh, dia rizkinya berlipat-lipat ganda dari fulan, tapi dia nggak berangkat umroh, dia nggak berangkat haji. Apa penyebabnya? Dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu." Sesungguhnya orang benar-benar dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dilakukan. Tambah rizkinya, tambah banyak pengeluarannya. Keluar ke sana, keluar ke sini, bingung gak jadi apa-apa. Apa penyebabnya? Maksiat. Maka ketika engkau bertambah hartamu, kemudian bertambah lagi hartamu, orang bicara, Masya Allah banyak banget rezekinya orang ini. Dia dihalangi dari rezeki. Umrah nggak bisa. Nggak bisa. Ketika punya rezeki, dia berpikir, oh saya akan beli tanah. Saya akan buka usaha. Saya akan. Dihalangi dari manfaat rezeki tersebut. Padahal kita tahu bahwasanya haji itu kewajiban buat yang mampu. Allah berikan kemampuan kepada dia, Allah berikan rezeki kepada dia, tapi dia nggak dapat manfaat dari rezekinya. Itu maksiat. Kemudian yang ketiga, akan kesepian orang ini, akan terjadi kengeringan ya. Apa ya? Hubungan yang nggak nyaman antara dia sama Allah Azza wa Jalla dan antara dia dengan manusia. Dia nggak tahu, sibuk dengan dirinya sendiri. Dia beribadah kepada Allah juga tidak merasakan kenikmatan. Jadi subhanallah, ada kondisi seorang yang berbuat maksiat itu nggak nyaman, dia beribadah nggak nyaman. Berangkat umroh, berangkat haji umroh, di sana pun dia kok kayaknya aku nggak diterima sama Allah gitu. Sama orang juga nggak diterima. Inni la'asillah, ucapan sebagian salaf mengatakan inni la'asillah fa'ara dzalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati. Aku bermaksiat kepada Allah, kemudian aku mendapati dampak dari kemaksiatanku itu di mana? Di perilaku, di karakter kendaraanku dan istriku. Jadi hubungan kita yang awalnya bagus ya, suami istri yang hubungannya bagus, anak sama orang tua sama anak ya, kakak sama adik, tahu-tahu gara-gara kemaksiatan hubungan itu rusak. Ketika engkau cari apa penyebabnya, maksiat ternyata. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana tentang dua orang yang saling mencintai. Ma furriqa bainal itsnain. Ma tahabbar rajulani thumma furriqa bainahuma. Tidak dua orang saling mencintai kemudian dipisahkan antara keduanya illa bidzambin ahdathahu ahaduhum, melainkan karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Dosa. Maka lihat, orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu, orang yang dihalangi dari manfaat rezekinya, orang yang terjadi kengerian antara dia dengan Allah dan dia nggak nyaman beribadah ketika berada di masjid seperti ikan yang keluar dari air. Lihat kok banyak. Yang keempat, urusannya disusahkan sama Allah. Loh, Anda lihat ada orang maksiat urusannya dimudahkan. Iya, dimudahkan untuk menuju ke neraka. Tapi ada orang yang disusahkan urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Urusan ini nggak mari, urusan ini nggak selesai. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, urusannya Allah mudahkan. Boleh jadi urusannya nggak selesai, tapi hatinya dibikin nerima sama Allah Azza wa Jalla. Tenang dia. Ada orang yang urusannya dimudahkan padahal pelaku kemaksiatan.
ternyata urusan dia mengantarkan dia tambah berbuat dosa lagi. Kita lihat diri kita lihat kondisi kita, apa yang terjadi sama kita. Kemudian disebutkan orang yang berbuat maksiat akan mendapati zulmah, kegelapan di dalam hatinya. Seperti orang yang merasakan gelapnya malam hari. Sebagaimana kemaksiatan, sebagaimana ketaatan itu cahaya, kemaksiatan itu kegelapan. Semakin banyak dosanya, semakin bingung dia berbuat dalam kehidupan ini. Apa aja dia kerjakan nantinya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kemudian yang keenam, dihalangi dari ketaatannya. Tadi salah satunya orang berbuat maksiat itu nggak bisa berbuat ketaatan. Sholat malam nggak bisa, puasa sunnah nggak bisa, ngaji nggak bisa, zikir nggak bisa. Zikir cuma mau baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah, nggak bisa. Apa penyebabnya? Dosa yang dia lakukan. Nah, disebutkan bahwasanya orang yang berbuat kemaksiatan, dia sulit untuk melakukan ketaatan, dan dosa itu melahirkan dosa. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Mau berbuat ketaatan udah berat buat dia, yang ada dosa. Kemudian yang kedelapan, kemaksiatan itu membuat semangat hati itu jadi lemah. Keinginan berbuat tobat semakin melemah sampai akhirnya dia udah nggak mau tobat sudah. Dia mungkin istighfar, mungkin tobatnya orang-orang dusta. Lisannya beristighfar tapi hatinya mau mengulangi dosa tersebut. Itu hatinya jadi lemah. Yang awalnya semangat aku akan tobat itu hilang. Dan yang berbahaya, ketika dia memandang kemaksiatan itu bukan lagi maksiat. Yang awalnya dia benci, akhirnya dia biasa. Seperti yang tadi kita baca ya. Orang itu tidak lagi mengetahui yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari yang mungkar. Buat dia semuanya sama aja. Dan yang paling menakutkan tadi ketika ditutup hatinya, dibalik hatinya. Sehingga ya engkau mau minta nasihat dari siapa gitu. Maka yang sekarang terjebak dalam kemaksiatan, segera kembali kepada Allah SWT. Kelezatan ketaatan itu lebih nikmat daripada kemaksiatan. Kenapa? Kelezatan kemaksiatan itu pendek. Bahkan dia melakukan dosa itu dengan hati gak nyaman. Makanya orang yang berzina dengan orang yang menikah berbeda. Orang yang menikah, dia umumkan ke orang-orang. Orang yang berzina, dia sembunyi-sembunyi. Maka ketika seorang melakukan ketaatan itu akan melahirkan ketaatan dan akan terus membuat dia menikmati ketaatan tersebut. Sebagaimana maksiat akan membuat dia menderita. Bahkan ada orang yang melakukan perbuatan maksiat tidak lagi merasakan kelezatan maksiat itu. Kenapa dia terus melakukannya? Udah biasa aja. Kan udah jadi budaya dia berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita cukupkan di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Suaranya kecil ya, mungkin bisa. Siap. Nah, tafadhol. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Jazakumullah
Baik Ustaz, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama terdahulu, Ustadz, keluarga, seluruh tim kajian serta umat muslim seluruh dunia. Amin. Ustadz, apa hukumnya bekerja bagi wanita yang kemaslahatannya lebih besar sehingga mengharuskan kita bekerja agar bisa membantu menafkahi orang tuanya yang kurang mampu? Nah, Ustadz, itu pertanyaan Naam, pertama. barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita semua punya kewajiban yang sama. Laki-laki dan wanita. Kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti, berbuat baik kepada mereka, memberikan nafkah kepada mereka ketika mereka tidak mampu. Kalau pertanyaannya, bagaimana seorang wanita yang bekerja? Yang pertama, hukum asalnya wanita itu di rumah. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah kalian. Itu hukum asalnya perempuan di rumah. Karena memang dia punya tugas yang besar. Mempersiapkan generasi masa depan. Dia adalah sekolah buat anak-anak. Tapi kalau harus keluar, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj, berhias, bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Jadi kondisi asalnya dia di rumah. Ketika dia harus bekerja, baik dia sebagai seorang istri yang bekerja karena tuntutan umat, karena dia seorang ustadzah, seorang yang dibutuhkan ilmunya oleh orang, atau dia seorang anak yang dia keluar karena dia membutuhkan untuk membantu keluarganya, maka hendaklah dia melihat niat dia apa. Karena yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah sepuh, atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau sekedar mencukupi kehidupan dirinya, niatnya itu fahuwa fi sabilillah, maka orang itu di jalan Allah Azza wa Jalla selama pekerjaannya halal dan dalam koridor syariat. Tapi kalau dia sudah bekerja dalam rangka berbangga-banggaan untuk menjadi wanita karir, ya, untuk menunjukkan kehebatan dia, itu tujuannya, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalan setan. Maka hendaklah wanita yang harus bekerja, kondisinya tadi dia harus bekerja, gimana? Anak harus bantu orang tua yang sudah sepuh. Silahkan, tapi kerjaannya yang halal dan di tempat yang membantumu menjaga keimanan. Maka dia di jalan Allah, insya Allah. Tapi kalau sudah niatnya salah, tempatnya salah, berapa banyak orang yang bekerja hanya untuk berbangga-banggaan. Sebenarnya kalau tadi dia dikatakan seorang anak ya, yang mungkin dia belum menikah. Berapa banyak seorang istri yang dia sebenarnya suaminya ngasih cukup sama dia, tapi dia ingin rumah yang bagus, dia ingin ini. Jadi hanya untuk berbangga-banggaan, bukan kebutuhan lagi, tapi untuk gaya hidup. Nah, itu yang akhirnya berbahaya dengan kehidupan dia. Yang terakhir buat orang yang bekerja, khususnya para wanita, jangan sampai engkau menelantarkan yang jadi tanggung jawab dan kewajiban. Ada orang bekerja, anaknya nggak diurusin. Ya gimana katanya? Oh gimana? Itu ada kewajiban enggak? Oh, kan dia juga butuh biaya hidup. Iya dia butuh biaya hidup. Kalau bicara butuh berapa banyak sih? Artinya kadang-kadang kan kita tuh milih pekerjaan. Oh ini gajinya 2 juta, ini gajinya 1 juta. Kita berpikir yang 2 juta. Oh tunggu dulu, aku kalau 2 juta kayaknya anak-anak terlantar. Kalau aku 1 juta, aku kerja cuma sampai zuhur umpamanya. Aku dapat dan cukuplah buat makan. Maka tolong jangan sampai engkau menelantarkan yang menjadi kewajiban. Tadi kita udah bahas. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pun bertingkat-tingkat. Sehingga jangan sampai kita merasa berjuang padahal kita telah merusak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan kedua, Anda izin memberikan pengumuman kepada teman-teman yang di Zoom
Kepada teman-teman yang join di Zoom, ketika ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan raise hand. Kami akan memanggil satu persatu sesuai urutannya, insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga umur Ustadz Syafiq diberkahi Allah, amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, merokok itu apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Bagaimana jika seseorang belum meninggalkan rokok padahal dia sudah mengaji, bahkan setelah pulang dari masjid, setelah itu langsung merokok. Setelah berbuka puasa di bulan Ramadan dia merokok. Apakah dampak perbuatannya ini bisa menghapus pahala-pahala amalannya, ataukah amalannya terhapus bak debu yang berterbangan ketika dia ikuti dengan perbuatan yang maksiat merokok tersebut? Nah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Tentang rokok, kita tahu bahwasanya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum rokok ini. Yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Jadi ada yang dilarang sampai tingkatan haram, dilarang sampai tingkatan makruh. Jadi ketika makruh, yang berpendapat makruh jadinya nggak dosa. Kalau yang haram dosa, tapi apa dikatakan dosa besar? Mungkin tidak, nggak sampai tingkatan dosa besar. Namun tadi juga disinggung bahwasanya dosa kecil itu kalau dilakukan terus-terusan jadinya banyak, jadinya bertumpuk. Dan Ana melihat yang berpendapat bahwasanya rokok itu haram, dalil-dalil mereka sangat kuat sekali. Sesuatu yang membahayakan manusia, membahayakan orang lain, membahayakan keluarga. Dan bicara manfaatnya tidak ada, sedangkan Nabi SAW Allah menyebutkan sifatnya yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Yang berbahaya itu diharamkan. Dan kita lihat semakin ke sini dunia semakin memojokkan rokok. Tidak boleh lagi rokok di pesawat. Rokok nggak boleh di bus, di kereta. Bahkan yang ketemu ngerokok di kereta diturunkan dari kereta, menunjukkan bahwa ini nggak main-main. Ini bukan urusan makruh ini. Ini sudah membahayakan orang lain, nggak nyaman orang lain. Disediakan tempat khusus buat mereka. Maka hendaklah umat Islam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana dengan orang yang sholat, ya dia puasa tapi masih merokok? Ya disinilah hendaklah dia memperbaiki hatinya. Terkadang orang itu ketika memandang ini makruh, sudah dia nggak ada pikiran untuk meninggalkan. Tapi tatkala dia tahu dosa, berbahaya, maka dia nggak ingin merokok sama anak-anak dan istrinya. Masa dia mau bagi-bagi? Dia kadang-kala bagi rokok sama kawannya, tapi sama anaknya, fadl nih, bapak sedekah rokok buat engkau. Nggak ada. Sama istrinya umpamanya, nggak, buruk sekali. Maka ketika dia tahu itu, alhamdulillah ini sebuah langkah atau awal langkah untuk bertobat. Ketika dia mengatakan, nggak, aku tahu ini dosa. Kau mungkin tadi punya suami, punya keluarga. Ketika engkau tahu itu dosa, insya Allah itu menjadi langkah awal untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah cari fatwa-fatwa yang memudahkan, ya dia nggak akan bertobat. Kecuali kena penyakit. Bertobatnya bukan karena Allah. Bertobat karena penyakit. Makanya ketika sakitnya sembuh, ngerokok lagi dia tuh. Kalau dikatakan apakah itu dapat menghapuskan amal? Tidak. Ya, kalau kita bicara dosa ini, ada dosa yang dapat menghapuskan amalan umpamanya. Seperti riya, ya, ujub. Tapi ada dosa yang tidak menghapuskan amalan soleh dia. Apakah dengan dia merokok puasanya jadi nggak diterima? Tidak. Tetap insya Allah apabila syarat rukun puasanya terpenuhi, maka semoga diterima sama Allah. Cuma ketika dia merokok, ya akan terhitung dosa lagi. Bukan berarti amalannya hilang.
Kalau dikatakan dia sudah ngaji, ya banyak orang-orang sudah ngaji yang sulit meninggalkan rokok karena udah jadi kebiasaan. Tadi udah jadi budaya dan tradisi. Sehingga ketika meninggalkan rokok, berat dia. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon dijelaskan yang termasuk dosa-dosa maksiat. Apa itu? Nah, kalau bicara dosa-dosa maksiat, tadi kan udah dibahas bahwasanya maksiat itu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Jadi ya tinggal disebut apa yang jadi kewajiban. Kalau pertanyaannya apa dosa-dosa besar, ya disebutkan dosa-dosa besar itu definisinya adalah dosa-dosa yang diancam neraka atau diancam murka Allah, amarah Allah, atau ada hukuman pidananya di dunia. Itu dosa besar. Contoh dosa besar, meninggalkan sholat, berzina, sihir, riba, makan harta anak yatim, menuduh wanita muslimah berzina, lari dari medan perang, kemudian tadi kita sebutkan riba ya, dan diantaranya mengambil upeti, termasuk dosa besar, durhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim. Itu contoh dosa-dosa besar. Tapi yang jelas tadi, dosa besar itu dosa yang diancam neraka, seperti ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok itu di neraka, itu ada ancaman. Membunuh, itu ada hukuman pidananya di dunia, kemudian Allah akan murka sama dia. Ini kondisi dosa-dosa besar. Jadi kalau bicara secara umum tadi udah disebutin, dan maksiat itu artinya adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Kewajiban ditinggalkan, yang haram dikerjain, nah itu maksiat. Dan maksiat ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyikapi pilpres besok, Ustaz? Ikut memilih ataukah cukup berdoa saja? Kemudian mengenai pemilihan wakil-wakil rakyat, jika kita tidak mengenal caleg-calegnya, apakah kita pilih melalui partai pengusung atau sebaiknya tidak memilih, Ustaz? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, kalau kita melihat urusan pemilihan besok ini ya, memang kita akan mendapati perbedaan pendapat di antara para ulama sendiri. Apakah turut serta atau meninggalkan? Hukum asalnya nggak perlu kita ikut-ikutan. Hukum asalnya. Karena memang ya kalau kita bicara lihat sistemnya, sistem yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau ikut kebanyakan orang itu, ya kita tahu 8 miliar manusia yang ada di bumi ini, yang 6 miliar itu non-muslim. Bisa bayangin ya, kalau ngikutin suara terbanyak, sampai ada yang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan, umpamanya. Itu suara 6 miliar manusia nggak beriman. Yang beriman cuma 2 miliar. Artinya hanya 25%, yang 75% nggak beriman. Dan mereka kafir, mereka nggak percaya sama Allah Azza wa Jalla, atau mereka menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Tapi terkadang kita melihat ada dua mudarat. Mudarat memilih dan mudarat tidak memilih. Maka kalau kita melihat fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fatwa lajnah daimah, mereka melihat kepada maslahat. Lihat sekarang, ada maslahatnya enggak?
Oh, ada mudarat. Baik, mudaratnya ini mana yang lebih besar? Engkau tidak memilih atau memilih? Kalau mudaratnya, kalau engkau tidak memilih, suaramu akan dipakai sama orang. Tentunya yang menggunakan suaramu ini orang-orang yang jahat. Sehingga yang akan terpilih adalah orang-orang yang nggak benar. Karena kita tahu ada orang-orang yang rakus, yang ambisi kekuasaan. Sehingga suaramu, ya engkau nggak milih, senang dia. Nggak usah milih, nggak usah milih. Dipakai sama mereka. Karena dia tahu, DPT ini berapa banyak tuh. Yang nggak milih anggap 100 orang. 100 orang ini, orang-orang memang mereka sudah nggak bertakwa kepada Allah, akan digunakan. Maka terkadang memilih itu jadi maslahat. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, terkadang ada kondisi yang wajib. Ingat, kalau bicara aturannya tadi udah disebutkan. Tapi ini ada mudarat di depan mata, ada 2 mudarat, yang satu mudaratnya nilainya 7, yang satu mudaratnya 10. Nah, yang lebih rendah yang dipilih mudaratnya. Maka itu mungkin nasihat ana memilih yang lebih bertakwa kepada Allah, yang lebih sedikit mudaratnya daripada yang banyak mudaratnya. Kalau bicara, kalau kita nggak kenal, kalau tadi dikatakan calon legislatif ya, kalau kita nggak kenal, nggak tahu ini nggak kenal, ya nggak usah milih sudah, karena nggak kenal engkau, nggak tahu, engkau nanti tanya sama Allah, engkau kenapa milih fulan? Katakan ya Allah, nah nggak tahu. Sudah, ketika engkau nggak tahu, maka engkau nggak usah milih. Tapi ketika engkau tahu, ya mungkin, ya kalau bicara diusung partai, orang-orang partai ini partai fulan mamanya, ya nggak semua yang diusung sama dia orang-orang baik juga gitu, macam-macam. Maka ketika engkau memilih bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla, engkau akan ditanya tentang yang besar dan yang kecil. Ketika engkau milih fulan, kenapa engkau milih fulan? Atas dasar apa? Ketika engkau melihat, ya Allah, aku berpikir fulan kayaknya lebih baik daripada yang lainnya. Sama-sama buruk, tapi dia mungkin yang terbaik di antara yang terburuk. Ini nasihat ana, ada kondisi-kondisi yang mungkin memilih itu lebih mengurangi mudarat, seperti kondisi yang sekarang umpamanya, daripada engkau tidak memilih. Tapi kalau ada ustadz yang mengatakan, oh nggak perlu milih, sudah kita hargain pendapat dia, karena di sini ada ruang untuk beda pendapat. Jangan sampai kita ini lebih dari ulama itu sendiri. Maka tolong ketika engkau mau ngomong sesuatu, engkau lihat, kalau ternyata ini memang sesuatu yang pasti, yang tidak ada ruang untuk beda pendapat, ya silahkan. Tapi kalau ternyata, oh itu pendapat juga, kalau pendapat sama pendapat ini, nggak bisa pendapat sama pendapat itu diadu. Dalam artian, engkau menyalahkan pendapat itu karena engkau mengikuti pendapat yang ini. Karena kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Jadi kalau bicara pendapat, semua pendapat orang itu bisa diterima dan ditolak. Pendapat ana bisa ditolak. Enggak mau ikut lu fatul. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dimakamkan di rumah itu, di rumah Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita lebih bijak. Tapi kalau ana ditanya, Ustadz lebih condong kemana dalam kondisi kayaknya tadi semua melihat maslahat dan mudarat. Kalau nggak ada maslahatnya sama sekali, atau kalau kita tidak bisa mengurangi mudarat, makanya nggak ada gunanya. Tapi paling tidak 2 mudarat ini kita bisa memilih mudarat yang lebih kecil, yang lebih ringan, walaupun dua-duanya mudarat. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya, saya salah seorang akhwat berusia 18 tahun, izin bertanya terkait taubat dari kemaksiatan. Apakah kita boleh menentukan tanggal berapa kita akan mulai hijrah dengan tujuan agar kita dapat mempersiapkan hijrah tersebut sehingga hijrah kita tidak setengah-setengah? Contohnya yaitu besok aku mau benar-benar mulai hijrah. Jadi sebelum esok hari masih melakukan kesalahan yang sama terlebih dahulu, karena saya pikir bahwa tidak apa-apa memiliki rencana begitu daripada tidak ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik sama sekali. Mohon doanya Ustadz, semoga saya tidak mengulangi kemaksiatan yang telah terjadi di masa lalu. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah.
rencana untuk taubat dan hijrah itu baik. Tapi kita tidak mengetahui apakah besok kita masih hidup atau tidak. Makanya ketika seorang mau hijrah, mau bertobat kepada Allah, saat keinginan itu datang, engkau hijrah. Kalau aku takut besok ngulangin, besok bukan milikmu. Makanya orang yang lupa dengan kematian, dia akan dihukum dengan taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda, akan tobat, saya akan berubah, saya akan hijrah. Kenapa? Karena dia lupa dengan kematian. Kawannya mati kemarin ditabrak truk umpamanya. Nggak selalu yang mati itu yang tua. Jadi keinginan itu, keinginan yang boleh jadi hanya tinggal keinginan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah dan mohon ampun kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perintah yang alal faur. Jadi perintah itu ada yang bisa ditunda, ada yang perintah harus sekarang dilakukan. Ketika orang menunda tobat, dia dosanya tambah. Bukan dosa maksiat aja, dosa menunda tobat. Makanya banyak manusia yang sudah bertobat, dia aku dulu gak sholat, aku dulu berzina, aku dulu dia bertobat dari zina, kemudian dia gak berzina. Dia bertobat dari meninggalkan sholat, dia kemudian sholat. Tapi dia lupa ada fase yang dia menunda tobat. 20 tahun dia tunda tuh tobat. Maka dia harus bertobat dari menunda tobat. Jadi nasihat anak ini, tobat ini perintah yang harus segera dilakukan. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar. Yang berbuat dosa di siang hari tobatnya langsung malam hari engkau tobat. Jangan bilang besok aku akan tobat. Besok belum milik. Yang berbuat dosa di malam hari, ya udah tobat di pagi hari engkau masih bangun, masih hidup, ya Allah astagfirullah. Tobat itu syaratnya menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Ingat, bukan tidak mengulangi. Tapi dia punya niat untuk tidak mengulangi. Gimana kalau ternyata pekan depan dia ngulangi? Ya tobat lagi. Ada bisikan setan yang mengatakan, udah apa gunanya kau tobat sekarang, besok kau ngulangin lagi. Udahlah sekalian nanti tobatnya. Jangan kau menurutin setan. Setiap kali kau berbuat dosa, selesai berbuat dosa kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan 3 syarat tadi, menyesali, meninggalkan, dan niat untuk tidak mengulangi. Niat, pasangan enggak, aku enggak, sudah cukup. Ya Allah bantulah aku ya Allah untuk tidak mengulangi. Jadi seperti itu. Karena kalau bicara niat, engkau ketika berbuat dosa, enggak aku malam ini mau berbuat dosa, besok aku akan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dosa itu bukan melahirkan tobat. Dosa itu melahirkan dosa lagi. Sehingga orang akan terus menunda-nunda. Ajal datang dalam kondisi dia ingin dibalikin ke dunia supaya dia hijrah dan berubah. Tapi enggak ada. Maka usahakan kapan engkau ada niatan tobat, langsung tobat. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana sikap seorang istri jika mendapati suami yang melakukan maksiat, karena dampak maksiat yang dilakukan oleh suami akan terkena imbas ke istri dan anak-anak? Apakah istri harus tetap bersabar dengan kondisi tersebut dengan tetap meminta Allah memberikan hidayah atau bagaimana? Karena kasihan ke anak-anak jika terus terkena dampak maksiat dari suami yang melakukan maksiat. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kemaksiatan suami bertingkat-tingkat. Ada kondisinya yang membahayakan keluarga, membahayakan anak-anak. Ada kemaksiatan yang sembunyi-sembunyi, yang antara suami sama Allah saja yang tahu. Ada kemaksiatan yang terlihat oleh istri dan terlihat oleh anak-anak. Suami yang tidak sholat umpamanya. Anak-anak melihat. Suami yang tidak puasa, saat dia harus puasa, bapaknya nggak puasa umpamanya. Ada yang bapaknya nggak puasa tapi dia jaga diri umpamanya. Dia sembunyi-sembunyi kalau makan, dia menjaga. Maka kondisinya berbeda-beda. Tugas istri bukan hanya bersabar,
Tapi Allah mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada dua. Saling memberikan wasiat dalam ketaatan, dalam kebenaran, dan bersabar. Jadi bukan membiarkan. Aduh capek Ustaz, ada ngasih tahu. Istri jangan capek. Kalau kau capek tinggalkan istrimu. Ya udah, selesai. Terus gimana? Engkau kasih masukan ya, permintaan. Kasih tahu mamanya waktunya sholat bang, udah adzan bang, ke masjid. Wow, sudah, kau sudah kasih tahu, kau tinggal. Nanti lagi kau kasih nasihat, kasih masukan. Oh dia marah-marah, tinggalin. Jadi harus pandai-pandai bagaimana memberikan masukan kepada suami, memohon, bukan menyuruh, supaya dia merasa dihormatin seperti itu. Ketika engkau lihat kayaknya nggak bisa Ustaz, dan anda lihat anak-anak sudah berdampak atau terdampak dengan dosa orang tuanya. Karena ada orang tua yang na'udzubillah yang membawa pelacur ke rumahnya, bawa minuman di rumahnya. Istri sudah berusaha, maka berpisah menjadi solusi. Oh gimana anak ibu rumah tangga Ustaz? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Maka engkau yang lebih tahu. Kalau engkau akan terus bertahan di rumah tangga tersebut, bagaimana engkau mau kondisikan anak-anak supaya nggak kayak bapak. Dan bagaimana engkau tetap berusaha memberitahu bapak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah meninggalkan kemaksiatan pasti akan bahagia? Jika terus-terus terbayang akan kemaksiatan tersebut, bagaimana? Afwan, meninggalkan kemaksiatan akan berbahagia. Kemaksiatan apakah akan bahagia? Tetapi kita terus-terusan terbayang akan kemaksiatan tersebut, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya mengikuti syahwatnya. Jadi ada hormon di dalam tubuh manusia itu, hormon kesenangan. Ketika dia berbuat maksiat, dia merasakan kelezatan, enak. Tapi sebentar. Ketika dia melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan damai hidupnya. Tapi setan gak pernah berhenti karena dia gak suka. Engkau dulu kawannya setan, setan ditinggalin ya marah-marah kawannya. Maka dia bagaimana membuatmu mengingat dosa-dosamu ya. Masa engkau gak kepingin lagi. Di situ ada kesenangan, ada kelezatan. Karena mengikuti nafsu. Nafsu itu kan tadi keinginan-keinginan yang bersenang-senang saja. Sedangkan ketaatan ini ya perlu perjuangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman ketika seorang menjalin hubungan sama Allah Azza wa Jalla dan hatinya tenang dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena nggak ada ketenangan itu kecuali dengan zikrullah. Nah, kayak kalau kita lihat di negeri-negeri yang penuh dengan kekufuran, di tempat-tempat yang penuh dengan kekufuran, mereka itu perlu banyak hiburan. Karena mereka hidupnya tidak berbahagia. Hiburan lagi, hiburan malam, hiburan pagi. Obat-obat terlarang ya. Di sana lakunya. Kenapa? Karena orang-orang nggak bahagia. Cuma mendapatkan kesenangan tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka kau rasakan ketika kau melakukan ketaatan, ya Allah. Sampai ada para ulama ya yang mereka sedang menyeberangi sungai Jordan kalau nggak salah. Mereka merendam kakinya di sana ya sambil ngobrol sama teman-temannya, mengatakan lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah. Kalau raja dan anak-anak raja tahu perasaan kebahagiaan kita, dia akan mungkin bantai kita dengan pedang untuk mengeluarkan kebahagiaan tersebut. Tapi yang jelas dampak kemaksiatan masih datang. Pikiran-pikiran buruk itu datang. Karena di situ ada kesenangan. Di sini ada perjuangan. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, saya mau bertanya, jika mencicil rumah melalui KPR dengan akad di awal mengetahui jumlah harga rumah dengan bunga dan kita setuju, apakah itu tetap riba dan dosa besar Ustadz? Jazakallahu khair. Masya Allah. Disinilah jamaah ketika kita tahu ada bunganya. Kita tahu ada bunganya. Ada ribanya. Dan kita ridho. Maka kita terlaknat. Maka dilaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang nulis, yang menjadi saksi. Dilaknat. Jadi riba ini akad yang terjadi ridho dengan ridho. Beda dengan merampok. Yang satu nggak ridho. Riba ini ridho sama dia dan dia tahu. Engkau tahu kan dari awal? Iya. Cuma akad ini diharamkan. Dilaknat orangnya. Nggak sah akad itu jadinya. Terlarang. Cuma mereka saling ridho. Maka dipikir dengan saling ridho, oh ya sudah jadi halal. Enggak. Engkau melakukan riba. Apalagi engkau jangan setuju, menyetujui akad yang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau bisa berlepas diri, lepas diri. Kalau nggak bisa, yang kau bertobat dengan diselesaikan cicilan tersebut. Dan kalau bisa, ribanya dihilangkan. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum